Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelna Aulia. Saya kelas 10 MIPA. Di sini saya akan membuat video tentang remedial akidah akhlak. Yang guru bidang studinya adalah Ahmad Muhajirin SPD. Masuklah kita pada nomor yang pertama. Tuliskan dan jelaskan masing-masing pengertian dari hikmah, ikhfa, sajaah adalah. Hikmah artinya bijaksana, yaitu mengajak kepada kebaikan dengan memberikan contoh, pandai membedakan antara yang baik dan buruk. Ikhfa artinya menahan diri dari yang haram, maksudnya adalah menjaga diri dan menghindari perbuatan-perbuatan yang haram seperti mabuk-mabuk, berzina, dan lain-lain. Sajaah artinya berani dalam membela yang benar. Adalah artinya adil, tidak pandang bulu, tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya, jelek dengan yang cantik. Setelah kita pada nomor yang kedua, buatlah kisah seorang tokoh yang memiliki sifat hikmah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mempunyai sifat hikmah atau bijaksana. Rasulullah selalu memberikan contoh kepada umatnya ketika hendak mengajak kepada kebaikan. Contohnya, pada saat Rasulullah berbicara dengan lembut dan sopan, mengajarkan kepada kita tata cara berbicara. Masuklah kita pada nomor yang ketiga. Buatlah kisah seorang tokoh yang memiliki sifat ifa. Ada seorang pemuda yang sedang duduk di kebun apel milik seseorang. Ia memakan sebuah apel yang terjatuh dan bertanya, apakah ini hal haram. Kemudian ia mencari pemilik apel tersebut hingga menempuh perjalanan jauh. Setelah bertemu dengan pemilik apel, ia bertanya apakah apel itu halal atau haram baginya. Pemilik kebun itu menghalalkan apel tersebut, tetapi pemuda itu harus menikahi putrinya. Masuklah kita nomor yang keempat. Buatlah kisah seorang tokoh yang memiliki sifat sajaah. Zubair bin Awan adalah sosok yang mempunyai sifat sajaah. Ia masuk Islam pada usia 8 tahun dan pada umur 12 tahun. Saat itu tengah terjadi peperangan dan ia mendengar bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Lalu ia bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bertanya, mengapa engkau berlari sambil membawa pedang? Ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar bahwa engkau telah terbunuh. Dan keberanian Zubair itu banyak orang yang terpukul dengannya, dan saat besar Zubair menjadi salah seorang sahabat yang selalu ikut dalam peperangan. Masuklah kita pada nomor yang kelima. Buatlah kisah seorang tokoh yang memiliki sifat adalah. Ada seorang raja pada zaman Nabi Yusuf. Raja itu bernama Abdul Aziz. Ia adalah seorang yang adil. Ia tidak pernah pandang bulu dalam memberikan bantuan kepada semua rakyatnya. Ia mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak, dan ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, Nabi Yusuf dijadikan sebagai bendahara. Masuklah kita pada nomor yang keenam. Tuliskan dan jelaskan masing-masing pengertian dari hubbu dunia, hasad, takabur, riyah. Hubbu dunia adalah terlalu cinta kepada dunia, selalu mengumpulkan harta sehingga melupakan kewajiban sebagai seorang hamba. Hasad adalah iri hati atau dengki, tidak senang melihat kelebihan dan kebahagiaan orang lain. Ia ingin kebahagiaan orang itu hilang atau berpindah kepadanya.
Takabur adalah berasal dari kata akbar yang artinya besar, merasa besar atau sombong. Orang yang takabur merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain atau merasa lebih besar. Ria berasal dari kata ro'ya artinya melihat. Ria juga bisa dikomunikasikan dengan sam'a artinya mendengar. Ria adalah ingin dilihat menampakkan sesuatu atau amal ibadah dapat agar dipuji. Masuklah kita pada nomor yang ke-7. Tuliskan akibat dari sifat ubudunya. Akibat dari sifat ubudunya: kikir dan bakhil, tamak, rakus, labah, lalai pada kewajiban. Masuklah kita pada nomor yang 8. Apa perbedaan antara hasad dan iri hati? Iri hati adalah rasa tidak senang atau gelisah ketika melihat kebahagiaan orang lain. Hasad adalah rasa tidak senang, benci, dan ingin kebahagiaan seseorang itu hilang atau berpindah kepadanya. Masuklah kita nomor yang ke-9. Tuliskan dalil tentang sifat ria. Terdapat pada surah Al-Maun ayat 6. Ara'aital lazi hum yura'un, artinya yang berbuat ria. Quran surah Al-Maun ayat 6. Masuklah kita pada nomor yang 10. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat ujub? Harus mempunyai sifat rendah hati, menganggap bahwa ada yang lebih baik dari kita, menanamkan dalam hati bahwa semua manusia mempunyai kekurangan dan kebaikan, tidak sering melihat wajah di cermin foto, dan tidak menyimpan banyak foto di galeri, karena hal itu bisa menimbulkan sifat ujub. Demikian video saya ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.